Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik saudara sekalian, bertemu lagi kita dalam mata kuliah Ulumul Quran, yang dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang nuzul Al-Quran atau turunnya Al-Quran. Yang akan kita bahas dalam materi ini adalah mengenai proses turunnya Al-Quran, ya, per ayatkah atau per surat atau bagaimana. Nah, di sini akan kita bahas. Baik, kita lanjut saja saudara sekalian. Nah, ini tahapan nuzul Al-Quran. Nah, di sini ada namanya sekaligus. Nah, ini diilhami atau dipahami dari dua ayat ini, ya. Dari ayat Al-Baqarah 185, kemudian dari Al-Qadar ayat 1. Ayat 185 dari Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian dari ayat 1 Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, saudara sekalian, pembahasan dari ayat ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini pendapatan tentang ayat yang dua tadi. Nah, di sini Ibnu Abbas, saudara-saudari, Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang didoakan oleh Rasul, ya, agar mendapatkan ilmu tafsir, ya, kemudian ilmu tentang Al-Quran. Nah, maka Ibnu Abbas ini yang pendapatnya nanti dipakai oleh jumhur ulama, ya. Nah, Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan turun sekaligus tadi, ya, dimaksud dalam Al-Baqarah dan Al-Qadar ini, ya, Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang sekaligus itu adalah ke Baitul Izzah atau langit dunia, ya, diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah, kemudian nanti bertahap kepada Rasul. Nah, ini riwayat yang sahih, ya. Riwayat ini yang dipegangi tentang turunnya Al-Quran secara sekaligus kepada Baitul Izzah, baru dari Baitul Izzah bertahap kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada pendapat lain, kemudian pendapat Al-Sya'bi. Nah, pendapat Al-Sya'bi mengatakan penafsiran dari dua ayat tadi adalah awal mula turunnya ayatnya itu pada malam Lailatul Qadar, kemudian teruskan pada setelahnya, seperti itu. Jadi dimaksud oleh Al-Sya'labi dengan ini, ya, inna anzalna fi lailatul qadri ini, ya, turun pada malam qadar, ya, kemudian syahrul ramadhana unzila fil Qur'an. Yang dimaksud di sini oleh Al-Sya'bi adalah awal mula turun itu, ya, seperti Al-Alaq, ya, kata Al-Sya'bi ini bahwa Al-Alaq itu yang turunnya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian surat-surat lain atau ayat lain turun setelahnya, seperti itu. Itu kata Al-Sya'bi. Kemudian ada juga mazhab yang ketiga di sini mengatakan bahwa Al-Qur'an itu turun pada setiap Lailatul Qadar, ya, pada malam Lailatul Qadar, sesuai dengan ayat ini, sesuai inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Ya, ini kata mazhab yang ketiga, pendapat yang ketiga, bahwa Al-Qur'an itu turunnya berapa biasanya Nabi menjadi Rasul seperti itu kan, sekitar ada yang mengatakan 23 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Nah, setiap malam Lailatul Qadar pada selama 23 tahun itulah turunnya Al-Quran, kata mazhab yang ketiga ini. Nah, kemudian mazhab yang keempat juga ada mengatakan bahwa Al-Quran itu turun bertahap kepada Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian sekaligus ke Baitul Izzah, kemudian bertahap juga kepada Rasul. Nah, ini ada landasannya juga dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu ada di Lauhul Mahfuz. Ini ada landasannya juga. Cuman dari keempat pendapat yang paling sahih itu adalah riwayatnya Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dari kedua ayat ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa turunnya sekaligus Al-Quran itu ke Baitul Izzah. Oke, jadi yang turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar ini adalah turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah. Ya, itu pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama dan riwayat yang paling sahih tentang
nuzul Al-Quran ini, nuzul Quran ini. Nah, itu tentang pendapat ayat yang dua tadi. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ayat tentang turunnya Al-Quran secara bertahap. Ya, yang pertama dalam surah Al-Syu'ara ayat 192 ini mengatakan a'udzubillah wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya. Kemudian surah An-Nahl 102 qul nazalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Kemudian Al-Jasiyah ayat 2 tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kemudian Al-Baqarah ayat 23 ini potongan ayat mimma nazzalna ala abdina. Nah, kemudian Al-Baqarah ayat 97 fa innahu nazzalahu alal qalbika. Nah, ini saudara-saudari, jikalau kita perhatikan dengan dua ayat tadi ada perbedaan kata, ya, kata atau bahasa. Di sini kita menemukan la tanzilu, ya, nazzalahu. Kemudian tanzilu lagi, kemudian nazzalna. Ya, nazzala. Saudara-saudari, dari pengertian ini, ya, dari kata ini bisa kita bandingkan. Nah, tadi ya, nah ini katanya unzila, ya, kemudian anzalna. Nah, bagi orang bahasa Arab atau orang yang pernah belajar sharaf, dia akan paham ini makna unzila dengan nazala tadi. Nah, di sini dipahami bahwa arti anzila ini maksudnya turun secara keseluruhan seperti itu. Nah, kalau memakai kata anzila yaitu selesai mazid satu huruf, ya, bab pertama. Nah, ini faedah binanya, ya, atau yang dipahami dengan makna muta'addi, yaitu menjadi muta'addi itu memerlukan maf'ul seperti itu. Nah, maka kata di sini unzila ini menjelaskan bahwa turunnya Al-Qur'an itu diturunkan, ya, secara utuh. Nah, Al-Qur'an ini secara utuh. Kalau dia memakai anzala yunzilu inzalan, ya, atau af'ala yuf'ilu if'al, artinya unzila ini adalah bab if'al. Yang memfedahkan maknanya sini adalah Quran itu turun secara utuh, ya, secara keseluruhannya. Nah, kemudian kita lihat di sini latanzil, ya, latanzil ini, ya, ini adalah bab ketiga dari sulasi mazid satu huruf, ya. Ya, latanzil ini juga nazzalahu, nazzala yunazzilu tanzil, seperti itu. Artinya fa'ala yufa'ilu taf'il. Artinya di sini artinya taksir, seperti itu, banyak. Apa maksudnya banyak? Berarti Al-Qur'an itu Allah menurunkan Al-Qur'an banyak. Maksudnya banyak artinya Al-Qur'an itu diturunkan gitu kan. Terpisah-pisah, ya, bagian-bagian ayat yang diturunkan. Nah, jadi artinya tanzil atau nazzalahu, ya, itu artinya potongan-potongan ayat-ayat per ayat atau surat per surat yang diturunkan oleh Allah. Jadi jelas di sini pengertian dari Al-Qur'an itu turunnya secara keseluruhan atau bertahap. Tergantung kita bisa jeli menilai, ya, melihat kata-katanya atau lafaznya. Kalau lafaznya tanzil, ya, bab ketiga dari sulasi mazid satu huruf tersebut, babnya bab taf'il, berarti itu turunnya Al-Qur'an secara berangsur, bertahap, ya, bertahap-tahap. Nah, kemudian apabila kita menemukan katanya unzila atau anzalna atau dalam bahasa saraf maknanya bab if'al, nah berarti itu turunnya Al-Qur'an secara keseluruhan maksudnya. Ya, jadi saudara-saudari, bagi orang yang mempelajari bahasa Arab, khususnya orang yang telah mempelajari nahwu saraf, ya, dia paham dengan kata-kata ini, lafaz, ya, artinya ini dipelajari dalam pelajaran tasarruf, yaitu tasrif, perubahan kata-kata. Oke, jadi dalam ayat-ayat ini, ya, saudara-saudari, memakai bab taf'il seperti itu kan, yang memfaedahkan bahwa turunnya Al-Qur'an di sini secara bertahap, ya, bertahap bagian per bagian. Nah, itu ayatnya. Ini ayatnya. Ada beberapa ayat yang diterakan di sini, ada 5 ayat. Ya, kemudian kita lanjut. Nah, saudara-saudari,
Sekarang kita masuk kepada hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, kenapa besarnya pertanyaan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan saja langsung? Kenapa harus berangsur-angsur? Nah, maka jawabannya itu adalah seperti ini. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah SAW, karena ajaran yang diturunkan secara berangsur-angsur itu bisa meneguhkan hati. Hati secara berangsur-angsur juga akan teguh dibanding Al-Quran itu turunkan secara langsung seperti itu. Artinya ketika ayat Al-Quran ya diturunkan perbagian-perbagian, itu akan menguatkan hati Rasulullah SAW. Kemudian di sini jawaban yang kedua, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan saja secara langsung ya, secara utuh. Nah, ini jawabannya karena supaya ada tantangan dan mukjizat. Maksudnya tantangan di sini kan ada beberapa orang yang menentang Al-Quran atau mempertanyakan atau menyeleneh-nyelenehkan mempertanyakan tentang Al-Quran. Maka biasanya pertanyaan-pertanyaan dari orang kafir itu terkadang akan turun ayat yang menjawab langsung seperti itu kan. Misalnya tentang ayat surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu kan tentang tantangan atau pertanyaan dari orang-orang kafir tentang bagaimana wujud Allah, bagaimana wujud Tuhanmu, kata orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Apakah terbuat dari emas, logam, tembaga atau apa? Kata orang-orang kafir seperti itu. Nah, tantangannya seperti ini. Maka hal ini menjadi tantangan khusus kepada orang-orang kafir tentang hal ini. Kemudian sekaligus menjadi mukjizat. Nah, sekaligus menjadi mukjizat bahwa setiap permasalahan tersebut ya ada jalan keluarnya, ada penyelesaiannya. Nah, ini menjadi tantangan dan mukjizat. Nah, kemudian yang ketiga, memudahkan hafalan dan pemahaman. Nah, saudara sekalian, kalau biasanya Al-Quran itu tolong turun ya ke 30 juz sana, itu akan membuat kita menghafal itu kurang semangat seperti itu, karena kita melihat nih banyaknya yang akan kita hafal seperti itu kira-kira. Kemudian kita juga akan sulit memahami, karena kita akan langsung banyak melihat permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam Al-Quran seperti itu. Maka pemahaman kita akan kurang, akan susah mendapatkan pemahaman dari ayat-ayat. Maka dengan Al-Quran itu turunnya per surat mungkin atau per ayat, maka akan memudahkan kita menghafal ya, akan memudahkan kita menghafal per ayat gitu kan ya. Seperti kita menghafal Quran, pasti kita menghafalnya per ayat dulu, 5 ayat mungkin atau 10 ayat ya. Kita tidak mungkin menghafal Quran itu langsung ke 30-annya ya, langsung ke 30-annya tidak bisa. Kita juga menghafal itu juga berangsur-angsur ya, seperti ini. Nah, makanya hikmahnya juga memudahkan hafalan, kemudian memudahkan pemahaman. Seperti diriwayatkan bahwa Abu Bakar menghafal dan memahami Al-Baqarah itu selama 10 tahun. Nah, artinya sahabat itu sebelum dia bisa paham terhadap suatu ayat, dia juga tidak beranjak kepada ayat lain. Artinya juga selaras dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ya, memperkuat hafalan dan memperkuat ya pemahaman. Nah, kemudian hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu ya, turunnya Al-Quran itu secara relevan ini sesuai lah seperti itu dengan peristiwa dan dalam penetapan hukum. Nah, kita contohkan saja di sini saudara-saudari tentang ayat misalnya tentang ayat diharamkannya khamar. Nah, dalam Al-Quran tentang khamar itu tidak langsung dikatakan Allah haram seperti itu. Nah, Allah ya dalam menetapkan hukum khamar ini ada 4 langkah seperti itu ya, tidak langsung. Juga berangsur-angsur Allah menetapkan hukum seperti itu. Contohnya khamar. Pertama tentang khamar ini turun ayat An-Nahl ayat 67 kan seperti itu. A'udzubillah wa min thamaratin nakhili wa a'nabi tattakhiduna minhu saqaran wa rizqan hasanan. Nah, seperti itu dalam ayat. Nah, arti ayatnya dari buah kurma dan anggur. Nah, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Nah, Allah juga sudah menyinggung di sini dengan kata-kata saqara, artinya mabuk. Kemudian disambut dengan kata-kata warizqan hasanan, dan rezeki yang baik. Dalam ayat ini yang ditekankan adalah tentang rezeki yang baik, warizqan hasanan, tidak tentang saqaranya. Allah hanya menyinggung sedikit seperti itu saja dulu pada awal-awal.
Nah, itu. Nah, kemudian baru Allah menurunkan ayat selanjutnya. Nah, tentang Al-Baqarah ayat 219. Nah, ayat tersebut berbunyi, A'udzubillah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Nah, Allah mengatakan seperti ini. Nah, apabila engkau ditanya dari khamar dan dari khamar, nah kemudian qul fihi ma itsmun kabir. Nah, artinya dalam khamar tersebut ada itsmun kabir, ada dosa yang besar. Kemudian Allah juga mengatakan wa manafi'u linnas, dan manfaat bagi manusia. Allah membuat di situ ya dua nilai, artinya dalam khamar itu ada dua nilai, ada kesalahan di situ ya itsmun kabir, kemudian ada namanya wa manafi', yaitu manfaat untuk manusia. Kemudian disambung dengan ayatnya, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, kata Allah ya, kesalahannya atau dosanya dalam khamar itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu ayat yang kedua. Yang pertama Allah hanya menyinggung sedikit saja ya tentang sakara. Kemudian di ayat yang kedua Allah mengatakan bahwa dalam khamar tersebut risikonya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu pada ayat yang kedua. Kemudian pada ayat ketiga Allah mengatakan dalam An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, jangan dekati salat ketika kamu jangan dekati salat dalam keadaan mabuk ya. Ini seperti turunnya ayat seorang sahabat yang membaca Al-Kafirun ya ketika waktu itu dia sedang mabuk. Nah, Al-Kafirun ketika dia membaca la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, ayat itu kan hampir mirip. Nah, sahabat ini berputar-putar tentang dua ayat itu saja. Maka ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga mengatakan kita tidak boleh mabuk ketika kita akan sholat. Nah, itu ayat yang ketiga. Nah, pada ayat yang keempat baru Allah mengatakan mengharamkan secara keseluruhan seperti itu. Ya, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, kata-kata fajtanibuhu itu mengisyaratkan bahwa khamar itu ya mengundi nasib, judi, anak panah itu semuanya haram. Fajtanibuhu rijsun min amali syaitan. Ya, merupakan jenis jenis dari perbuatan setan, kata Allah. Nah, baru di situ diharamkan secara keseluruhan khamar. Nah, dalam hal ini Allah menetapkan hukum khamar bertahap juga 4 kali. Nah, ini maksudnya relevan dengan peristiwa dalam menetapkan hukum. Nah, hikmahnya turun Al-Quran bersama angsur-angsur. Karena pada masa itu saudara-saudari, khamar itu menjadi adat bagi orang kafir itu seperti itu. Mereka berpesta, mereka mengadakan adanya minum-minum khamar di situ. Seperti seorang sahabat yang sholat dalam keadaan mabuk ketika membaca surah Al-Kafirun, itu ketika dia berlaba dalam sukses dalam berniaga dan dia mengundang kawan-kawannya bersyukuranlah seperti itu. Cuman di dalamnya ada khamar. Nah, maka seperti itu. Nah, maka Allah juga menetapkan hukum itu juga secara berangsur-angsur. Itu hikmahnya. Kemudian selanjutnya hikmahnya memastikan bahwa Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa maksudnya? Kenapa turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu memastikan bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah? Karena turunnya Al-Quran itu tidak sembarang turunnya ya, tidak sembarang turunnya, karena Al-Quran itu turunnya terkadang adanya penyebab seperti itu dengan artinya asbabun nuzul. Nah, kemudian turunnya bagian-bagian Al-Quran itu sesuai dengan keadaan ya, relevan dengan peristiwa. Yang ini memastikan bahwa Allah itu memang bahwa Al-Quran itu memang dari Allah. Kemudian yang terakhir hikmahnya kepada pendidikan dan pengajaran. Maksudnya saudara-saudari, pendidikan dan pengajaran ini bahwa kita dalam pendidikan dan pengajaran kita harus berangsur-angsur. Seperti kita pendidikan, kita menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu juga harus berangsur-angsur. Ya, contohnya seperti kita mulai dari TK, hal-hal yang ringan-ringan saja. Kemudian SD, ya mulai sedikit, SMP, SMA, kemudian pendidikan tinggi, seperti itu.
Al-Quran, ya, Allah mengajarkan kita melalui Al-Quran, ya, bahwa pendidikan itu juga berangsur-angsur, ya. Tidak mungkin kepada anak SD kita memberikan pelajaran kimia, fisika seperti itu. Itu bukan makanan dia, maka itu juga pendidikan itu juga berangsur-angsur. Kemudian juga kita mengajarkan, ya, pengajaran. Kita juga mengajarkan kepada orang ini juga hal-hal yang ringan dulu seperti itu. Allah mengajarkan kita bahwa kita mengajari seseorang itu harus berangsur-angsur juga, bertahap-tahap dari hal yang sederhana. Ya, kemudian baru hal itu juga dengan turunnya Al-Quran kan dari Al-Iqra, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, perintah dari hal itu sangat sederhana sekali dan sangat mendasar sekali, yaitu tentang membaca. Kenapa membaca? Karena membaca itu adalah dasar, ya, hal-hal yang dasar ketika kita menuntut ilmu. Nah, ketika kita tidak pernah membaca, maka ilmu itu kan kurang, atau mungkin ilmu itu tidak akan ada dalam diri kita. Maka setelah al-alaq tersebut, Iqra tersebut, baru turun ayat-ayat perintah-perintah lain yang lebih rumit dari itu. Nah, itu yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran kepada kita semua, bahwa dalam pendidikan dan pengajaran semuanya tidak boleh terburu-buru atau secara langsung seperti itu, harus semuanya bertahap, sehingga pendidikan yang kita sampaikan kepada seseorang bisa diterimanya, ya, bisa diresapinya dengan baik. Nah, kemudian kita masuk kepada permasalahan apa sih, ya, yang pertama dan yang terakhir turun dari Al-Quran. Kalau ayatnya ayat apa, kalau surahnya surah apa, seperti itu. Nah, yang pertama dari Al-Quran turun. Nah, ini ada dua pendapat, ya, mengatakan yang pertama turun adalah Al-Alaq, kemudian pendapat yang kedua, yang pertama itu turun adalah Al-Mudaththir. Nah, Al-Alaq ini riwayat dari Aisyah, ya, riwayat dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu pertama itu adalah Al-Alaq, ya, yang 5 ayat, ya, 1-5. Ini adalah kata yang rajih, yang lebih dipegangi oleh jumhur ulama, bahwa yang pertama turun itu ada Al-Alaq. Kemudian pendapat kedua dari Jabir, bahwa Jabir pendapat ayat yang pertama, surat yang pertama turun adalah Al-Mudaththir. Nah, ulama berpendapat kenapa Jabir mengatakan Al-Mudaththir yang pertama turun. Nah, ada alasannya ini. Nih, ulama berpendapat bahwa mungkin yang dimaksud Jabir Al-Mudaththir ini adalah surat yang utuh. Memang benar kalau seperti itu, Al-Mudaththir adalah surat utuh yang pertama turun, ya. Al-Mudaththir ini kan turunnya secara utuh, ya, surat Al-Mudaththir. Jadi itu alasannya berarti betul. Kemudian Al-Mudaththir ini ulama memahami Jabir alasannya adalah perintah dakwah, ya. Turunnya Al-Mudaththir ini adalah isyarat kepada Nabi Muhammad untuk perintah dakwah, ya, memintakan dakwah kepada Nabi Muhammad. Nah, perintah awal sekali kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Kemudian juga dipahami oleh para ulama bahwa yang maksud Jabir Al-Mudaththir ini adalah ayat surat yang mempunyai asbabun nuzul, bahwa pada antara Al-Alaq dan Al-Mudaththir ini jaraknya sangat jauh seperti itu, sehingga Nabi resah dan segala macam seperti itu. Kemudian turun Al-Mudaththir. Asbabun nuzulnya karena Nabi itu waktu itu bingung dan limbung. Dan Al-Mudaththir ini, ya kan, ya ayyuhal mudaththir qum, seperti itu, bahwa perintahnya situ Nabi itu harus berdakwah seperti itu. Kemudian mungkin juga kata para ulama bahwa Jabir ini berijtihad, ya, berijtihad bahwa Al-Mudaththir ini adalah yang pertama turun dari Al-Qur'an. Nah, ini tentang ayat atau surat yang pertama turun, ya, dari Al-Qur'an. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian yang terakhir turun, ya, dari Al-Quran ini banyak pendapat. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang saya buatkan contohnya 5. Bahkan ada lagi pendapat yang lain. Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang terakhir turun itu adalah Al-Baqarah 278 tentang riba. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya, wahai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan tinggalkanlah bekas-bekas dari riba. Nah, di sini Allah memerintahkan untuk meninggalkan riba. Artinya pada saat turunnya ayat ini dinyatakan bahwa riba itu haram, seperti itu. Ini mengatakan seperti ini. Kemudian Al-Baqarah ayat 281, pendapat yang kedua mengatakan wattaqu yauma turja'u fihi ilallahi. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ayat yang terakhir turun itu adalah Al-Baqarah 281. Kemudian ada yang mengatakan Al-Baqarah 282 tentang hutang.
Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Artinya dalam Al-Baqarah ini ya, kita diperintahkan apabila kita berhutang maka faktubuhu, maka tuliskan ya supaya jelas. Nah, saudara sekalian, ketiga ayat ini diturunkan disampaikan oleh Rasul secara bersamaan. Nah, apakah jadi ayat ini, ketiga ini ayat yang termasuk terakhir maksudnya. Nah, sebagian ulama mengatakan tiga ayat ini adalah termasuk ayat terakhir. Nah, cuman dipahami oleh beberapa orang memang ayat ini atau ayat ini yang terakhir turun. Nah, kemudian pendapat yang lain keempat mengatakan yang terakhir turun itu adalah An-Nisa ayat 176. Itu ayat tentang kalalah. Nah, kemudian saudara sekalian, yang kelima ada juga mengatakan yang terakhir turun itu adalah Al-Maidah ayat 3. Di mana mereka memahami di sini al-yauma akmaltu lakum, ya, potongan ayatnya ini. Al-yauma akmaltu lakum. Karena di sini mengatakan akmaltu lakum, telah disempurnakan ya agama itu, berarti ayat itu adalah ayat penutup. Dipahami oleh beberapa pendapat seperti itu. Nah, maka ayat Al-Maidah ayat 3 ini dikatakan juga oleh orang ayat yang terakhir turun. Nah, banyak lagi sebenarnya saudara-saudari contoh tentang ayat yang terakhir turun seperti itu. Nah, cuman saudara-saudari, ada seorang ulama yang mengatakan, Qadi Abu Bakar, dia mengatakan bahwa pendapat-pendapat semua ini ya, pendapat-pendapat semua ini oleh Qadi Abu Bakar, nah sayangnya pendapat-pendapat ini tidak disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad. Karena seperti ini, karena andai saja orang yang mendengar surat Al-Baqarah ini mungkin ketika dia terakhir kali bertemu dengan Rasul ya, karena dia terakhir bertemu dengan Rasul, hal inilah yang terakhir dengarnya dari Rasul, maka dia mengatakan Al-Baqarah 278 ini ayat terakhir. Mungkin juga ada orang lain yang bertemu dengan Rasul terakhir kali, ketika itu dia mendengar Rasulullah membacakan Al-Baqarah 282, maka dia mengatakan ayat Al-Baqarah 282 ini ayat terakhir. Ya, makanya seperti ini, kata Qadi Abu Bakar tadi, bahwa pendapat-pendapat ini ya tidak tersandar langsung kepada Nabi Muhammad. Ini hanya pendapat-pendapat orang yang kebetulan orang-orang tersebut kondisinya mungkin terakhir bertemu dengan Rasulullah ya, apa yang terakhir dia dengar dari Rasulullah, maka inilah mereka pahami. Maka seseorang yang bertemu dengan Rasulullah, ketika Rasulullah membaca ayat ini, maka dia mengatakan Al-Maidah ayat 3 ini ayat yang terakhir. Maka saudara-saudari, tentang ayat yang terakhir turun ini sangat banyak perbedaan pendapat ya. Ini perbedaan pendapat saja. Ya, baik saudara-saudari, itu materi kita tentang nuzul Quran ya, tentang turunnya Al-Quran. Nah, baik saudara-saudari, untuk pengertian diserahkan saja kepada saudara-saudari bagaimana saudara-saudari memahami nuzul Al-Quran dari penjelasan-penjelasan tadi. Karena kalau kita buat definisinya sekarang itu terkadang mungkin salah dipahami oleh orang lain, tergantung pemahamannya bagaimana. Nah, mengenai definisi nuzul Al-Quran ya, terserah kepada saudara-saudari memahaminya seperti apa. Baik, terima kasih saudara-saudari, itu materi tentang nuzul Al-Quran. Baik, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.